Untuk selempangan ini sendiri sih kami sebenarnya ini dapat hadiah oleh-oleh gitu Kak. Oh itu oleh-oleh. Oleh-oleh dari Cindramata dari Kalimantan Barat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unjas Podcast. Kembali lagi bersama saya Noverma. Nah, kali ini kita akan membahas informasi yang sangat menarik berkaitan dengan KKN kebangsaan. Nah, seperti apa itu KKN kebangsaan, sistematika pendaftaran KKN kebangsaan, dan bagaimana cara kita mendapatkan trik agar lulus menjadi mahasiswa KKN kebangsaan. Nah, untuk kali ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa ya, yang sudah berpengalaman mengikuti KKN kebangsaan. Nah, di depan saya ini ada dua mahasiswa yang mengikuti KKN kebangsaan di tahun 2023 ini. Selamat pagi Mbak Siti dan Mas Jaka, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, itu yang penting ya. Nah, Mbak Siti dan Mas Jaka, kita mungkin minta kepada Mbak Siti dan Mas Jaka untuk menginspirasi nih Sobat Unjas Smart Podcast terkait dengan apa sih itu KKN kebangsaan. Nah, sebelum kita berbincang-bincang terkait dengan KKN kebangsaan, mungkin kita harus perkenalan terlebih dahulu ya gitu. Biar Sobat Unjas Smart Podcast lebih mengenal siapa itu Mbak Siti dan Mas Jaka. Mungkin saya lebih ke yang paling ganteng dulu kali ya. Yang paling ganteng nih ada Mas Jaka. Silakan Mas Jaka. Sapa dulu Sobat Unjas Smart Podcast dan perkenalkan. Oke, terima kasih banyak Kak. Halo teman-teman Sobat Unjas Smart Podcast. Perkenalkan, nama saya Jaka Saputra Kak, dari program studi Ekonomi Islam angkatan 2020, dan saat ini sedang gencar-gencarnya untuk mahasiswa akhir lah, skripsian ya kan. Sekarang lagi di semester 7. Mungkin itu aja sih Kak. Oke, baik, terima kasih Mas Jaka. Selanjutnya kita kembali ke sebelahnya ya. Yang paling cantik ya. Kenapa yang paling cantik? Karena kan cuma dua sebetulnya. Yang paling cantik adalah Mbak Siti. Silakan Mbak Siti, apa dulu? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Halo Sobat Unjas Smart Podcast. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Asia, biasa disapa Siti atau Asia. Saya merupakan mahasiswi semester 7 di program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, saya merasa sangat senang, bangga, bersyukur, dan antusias karena diberikan kesempatan untuk dapat hadir menceritakan pengalaman-pengalaman saya di desa, selama di desa Pikiteja, Kecamatan Teluk Ramat, Kabupaten Sambas, karena kebetulan saya merupakan satu-satunya dari delegasi Universitas Jambi yang ditempatkan di Kabupaten Sambas, Kak. Oke, luar biasa. Nah, berarti ini cuma berdua aja yang ikut KKN kebangsaan? Untuk KKN kebangsaan untuk di Universitas Jambi itu sebenarnya ada 10 delegasi Kak. Ada 10 delegasi yang disebarkan nantinya untuk program KKN kebangsaan di Kalimantan Barat gitu. Oh, berarti tersebar ya? Iya, di beberapa titik lokasi gitu ya? Betul Kak. Oke. Nah, ini baru selesai berarti ya KKN-nya atau belum? Untuk KKN-nya alhamdulillah sudah terlaksana ya. Sudah terlaksana. Sudah ada penarikannya? Sudah. Tanggal berapa kemarin? Untuk tanggal kita berangkat itu kemarin sekitar tanggal 19 Juli. Untuk terjun di lapangannya sekitar tanggal 23 Juli. Kemudian selesai kegiatan itu sekitar tanggal 20 Agustus. Dan penarikannya kemarin kita tanggal 21 Agustus ya. Kembali ke Provinsi Jambi. Kembali ke Provinsi Jambi. Oke. Nah, mungkin gini, Sobat Unjas Smart Podcast kepingin tahu sih sebenarnya ya. Sebenarnya program KKN kebangsaan ini apa sih gitu? Mungkin kan nanti yang kita tahu cuman kayak jenis-jenis KKN ya, ada yang reguler gitu ya, ada yang tematik, atau yang KKN kebangsaan ini sama aja dengan KKN yang biasa gitu atau berbeda gitu. Mungkin silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk KKN kebangsaan ini emang kurang familiar mungkin ya di telinga mahasiswa Universitas Jambi, karena baru dan kegiatan yang 2023 ini yang ke-11 Kak. Dan ternyata pada tahun 2021 itu kita yang menjadi tuan rumah gitu. Oh, kita pernah menjadi tuan rumah. Tahun 2021 memang waktu itu masih COVID juga, mungkin nggak ada tersebar luas gitu informasinya. Betul. Nah, untuk KKN kebangsaan ini apa sih perbedaannya? Perbedaannya menurut saya dari lama pelaksanaan, dari tempat pelaksanaannya,
lalu dari mahasiswa per kelompok, terus pembiayaan serta proses seleksinya berbeda. Oh gitu. Kalau dari lama pelaksanaan, kira-kira berapa lama ya kita melaksanakan KKN kebangsaan? Kalau dibandingkan dengan KKN reguler atau tematik itu lebih cepat, lebih pendek waktu pelaksanaannya karena itu 1 bulan dari 20 Juli sampai 20 Agustus setelah dipotong dengan adanya pembukaan, pembekalan, dan penutupan oleh tuan rumah. Berarti ada pembekalannya juga ya? Betul, ada pembekalannya juga. Pembekalan ini kira-kira isinya apa saja, Mas Jaka? Untuk pembekalan itu sendiri, karena untuk keterkaitan dengan tema besar itu kan, tema besarnya tentang menjaga keutuhan NKRI di wilayah perbatasan. Nah, jadi untuk materi-materi ini kebanyakan tentang bagaimana jiwa-jiwa kita, jiwa-jiwa mahasiswa itu bisa mengayomi masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah perbatasan di Kalimantan Barat, terkhususnya materi-materi selama 4 hari itu kami mendapatkan pemateri-pemateri hebat dari seluruh Indonesia tentunya, dari mulai karena kan di Kalimantan Barat itu adalah wilayah yang bisa dikatakan jauh ya dari kota-kota, dan itu pembekalan tentang stunting, kemudian pembekalan tentang bagaimana masyarakat di sana bisa menumbuhkan jiwa-jiwa NKRI di wilayah perbatasan gitu kan. Oh, berarti ada tema khusus ya. Betul. Berarti kalau tema-tema ini apakah selama apa itu 11 kali ya? Ini yang ke-11-nya ya, 3 ini ya. Berbeda atau sama sebelumnya temanya ini? Untuk tema-temanya sendiri itu berbeda sih ya. Oh, berbeda. Berarti kalau untuk 2024 mendatang berbeda juga. Betul, berbeda juga. Tergantung di wilayahnya. Tergantung tuan rumahnya. Kemudian tergantung wilayah kondisi yang ada di daerah tersebut. Menyesuaikan. Ada nggak bocoran 2024 ini di mana kira-kira wilayah KKN kebangsaan? Kalau menurut informasi sendiri sih, ada bocoran, cuman kan ini belum pasti juga ya kan, yaitu di wilayah Jawa, di Pulau Jawa. Pulau Jawa aja, Pulau Jawa tuh banyak masalah. Nah itu masih kurang spesifik, nanti takutnya spesifik salah informasi nih teman-teman semua. Oh ya, oke, baik, terima kasih. Mungkin juga Sobat Unjas Smart Podcast ini lebih menggali nih mekanisme pendaftaran dari KKN kebangsaan ini seperti apa sih? Siapa? Silahkan Mbak Siti. Mbak Siti. Kalau sistematika pendaftarannya itu kami pertama kali mendapat informasi dari IG LPPM Unja dan KKN Unja. Jadi teman-teman boleh pantengin nih kalau emang ingin daftar. Karena itu biasanya mulai disebar pamfletnya pada bulan Maret. Oh, berarti pendaftarnya pasti akan di bulan Maret gitu ya? Sekitar bulan Maret karena memang banyak prosesnya. Itu kami ada seleksi administrasi, mengumpulkan berkas ke pihak LPPM, kayak kita harus sudah selesai 100 SKS, lalu IPK itu minimal 3. Oh, ada minimal IPK juga ya? IPK minimal 3 ke atas. Terus surat keterangan tidak sakit, surat keterangan sehat kita kan. Lalu ada persyaratan memiliki BPJS, itu sebenarnya tidak wajib juga. Nanti bisa dibantu urus oleh pihak LPPM. Terus beberapa surat pernyataan diurus dengan pihak fakultas, surat pernyataan berkelakuan baik. Secara administrasi. Lalu setelah itu kita ada tes wawasan kebangsaan. Oh, ada tesnya juga. Betul. Tesnya gimana nih? Nah, di pihak LPPM nih ada tes wawasan kebangsaan itu kami mengerjakan sekitar 50 soal lebih. Waduh. Saya selektif ya. Esai atau pilihan ganda? Pilihan ganda sih alhamdulillah. Kalau esai lumayan juga tulisnya ya. Oke, berarti ada tes administrasi. Ada wawancara nggak kira-kira? Ada. Oh, tetap ada wawancara. Setelah itu nanti 20 peringkat teratas dari TWK dan wawancara itu akan melaksanakan presentasi usulan program kerja sesuai dengan program studi masing-masing di depan pihak LPPM. Nah, dari situ nanti dipilih 10 delegasi terbaik. Oh, hanya 10 saja? Dari banyak sekian mahasiswa yang Universitas Jambi ini hanya 10? Hanya 10 mahasiswa. Wah, luar biasa. Dan salah satu ya. Dan kalian lah yang mendapat kesempatan ini. Alhamdulillah. Oke, mungkin itu ya Sobat Unjas Smart Podcast, mungkin ada tips dan triks nih ya, karena kan mereka ini udah terjun langsung, sudah lulus secara administrasi dan penyelenggaraan dari Universitas Jambi. Mungkin ada tips dan triksnya nggak sih supaya kita bisa lolos gitu? Izin coba. Jadi untuk
tip dan triksnya nih buat teman-teman semua, terus adik-adik tingkat nih ya. Iya, Nah, betul. untuk tipsnya dan triknya itu sebenarnya kembali ke diri masing-masing adik-adik semua atau teman-teman semua, itu bagaimana bisa membawa diri kita itu bisa berkemauan untuk bisa maju gitu. Salah satunya itu bisa berprestasi di prodinya masing-masing, entah itu berprestasi, kemudian belajar dengan giat, dengan bisa menunjukkan nilai terbaik ketika berada di kelas, kemudian menunjukkan jiwa-jiwa kepemimpinan gitu Kak. Oh gitu. Dan tak kalah pentingnya harus paham juga ya tentang KKN kebangsaan. Nah, betul. Gitu ya. Karena harus bisa juga menyelesaikan soal-soal itu gitu kan ya. Oke, baik. Kan tadi juga kita sudah mengenal nih tentang KKN kebangsaan tadi. Mungkin kalau secara garis besarnya itu kan lokasi penempatannya jauh sekali ya. Salah satunya kan gitu. Nah, kalau dipikir-pikir juga ke perbatasan mungkin ada rasa takut awalnya kan. Benar sekali. Terus motivasinya Mas Jaka nih, apa sih kok kepingin sekali ikut KKN kebangsaan gitu? Oke Kak, motivasi Jaka sendiri itu sih mungkin berbeda-beda ya setiap motivasi ya, orang. Motivasi Jaka sendiri itu pertama Jaka itu di program studi sebelumnya juga itu ingin membantu masyarakat, membantu masyarakat terkhususnya di wilayah perbatasan. Nah, alhamdulillahnya pada tahun 2022 itu ada kakak tingkat Jaka gitu, kakak tingkat Jaka ikut. Dari kakak tingkat dulu ya. Kakak tingkat itu Bang Rehan ikut KKN kebangsaan di wilayah Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Nah, melihat dari situ motivasi itu semakin tinggi, semakin kuat kan. Saya harus dapat. Nah, saya harus akan ikut KKN kebangsaan 2023-nya. Dan alhamdulillahnya pas pembukaan administrasi, kemudian tes itu Jaka laluin dan alhamdulillah bisa lolos sampai. Dan itu motivasi kemana? Kalimantan Barat gitu. Betul, di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Oke. Nah, selanjutnya gini, kita mungkin Sobat Umbia Smart Podcast ada yang berbeda kali ya dengan yang dipakai oleh narasumber kita. Ya kan, kalau baju mungkin semuanya sama ya, sama. Dari tahun ke tahun pun sama baju. Yang membedakan mungkin selempangan ini ya, kalung itu ya. Atau ya beda ya kan? Untuk selempangan ini sendiri sih kami sebenarnya ini dapat hadiah oleh-oleh gitu Kak. Oh, itu oleh-oleh dari Cindramata dari Kalimantan Barat lah. Oke. Ini ada filosofinya nggak kira-kira? Kalau sepengetahuan saya ini tuh merupakan kain tenun dari suku Dayak Iban ya. Suku Iban. Untuk maknanya sebenarnya kurang tahu, tapi motif-motifnya itu beragam. Ada yang tanaman, hewan, dan manusia bahkan, dan ada yang dari alam seperti itu. Dan biasanya dipergunakan di acara-acara gitu. Oh gitu, luar biasa. Saya mau dong sebenarnya. boleh Ya. Oke, kita gini kan, kalau KKN kayak saya kan juga kurang paham terkait dengan kebangsaan. Kalau KKN kita tuh kan biasanya ada program kerja ya. Betul. KKN kita reguler tuh kan ada program kerja, dan program kerjanya ini biasanya kita sendiri yang mengusulkan saya mau buat ini misalnya gitu. Nah, kalau di KKN kebangsaan ini ada nggak sih program kerja yang khusus yang harus benar-benar kalian lakukan gitu dari pusatnya? Boleh Mbak Siti. Untuk program kerja sendiri kami diharapkan dapat mampu meningkatkan IDM desa, itu indeks desa membangun. Dan untuk saya sendiri alhamdulillah sudah melaksanakan beberapa program kerja dan berhasil. Itu ada 10 program kerja utama dan 13 program kerja tambahan. Berarti ada program kerja utama yang harus kalian wajib ikutin gitu? Betul. Itu disesuaikan dengan kelompok masing-masing membuat berapa. Maksudnya tidak ada ketentuan misalkan ini program kerja yang wajib nih 8-nya harus diikutin oleh mahasiswa KKN kebangsaan, tidak ya? Nah, sebenarnya untuk KKN kebangsaan itu di pedoman itu ada 8 tema besar untuk program kerja. Namun dari 8 itu dipilih sesuai dengan kondisi desa masing-masing gitu Kak. Jadi kan ya mungkin misalnya ada program kerja seperti ini, tapi melihat kondisi desa yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan program kerja ini, berarti kita harus mencari
program kerja lain yang bisa memadai di desa tersebut. Gitu. Berarti nggak wajib harus semuanya diambil betul, gitu ya. Berarti semuanya. ada ditawarkan, ada misalkan 8 program kerja tadi kan dipilih. Bisa boleh 4 atau 2 atau 3 gitu ya. Betul, seperti itu. Nah, sebelum kita kan belum tahu nih kondisi di lapangan seperti apa kan. Belum tahu nih perbatasannya kayak mana, kan ada rasa khawatir nih. Sebelumnya itu program kerjanya udah diambil dulu atau pas di sananya kalian menentukan program kerja tersebut? Kalau saya sendiri udah ada usulan dari DPL. DPL sebelum kami terjun langsung ke desa, beliau sudah kesana duluan. Oke. Berarti udah ada pantauan. Betul, pantauan dulu ya, baru kita ini. Oke. Nah, selanjutnya gini. Kalau terkait dengan program kerja lagi nih, program kerja yang paling berkesan deh menurut mungkin salah satu dulu ya, Mbak Siti, nanti Mas Jaka juga. Yang paling berkesan sebenarnya semuanya berkesan karena dapat membantu meningkatkan IDM desa, tapi yang paling berkesan menurut saya itu kami dapat dengan sukses melaksanakan Semarak Kemerdekaan di Desa Pipiteja waktu HUT RI ke-78 karena kami ditunjuk langsung oleh Kepala Desa untuk menjadi panitia penyelenggara. Dan alhamdulillah saya menjadi koordinator acara waktu itu. Kami dengan dana yang minim sebesar 1.800.000 itu kami dapatkan dari door to door. Kami mampu melaksanakan pertama itu pertandingan persahabatan oleh mahasiswa dan warga desa. Lalu kami melaksanakan pawai akbar, itu warga desa per dusun menunjukkan pakaian-pakaian adatnya masing-masing pakaian-pakaian adat seperti itu. Lalu kami ada permainan rakyat seperti tarik tambang, panjat pinang seperti itu. Alhamdulillah sukses dan meriah. Kalau Mas Jaka sendiri? Dari Jaka sendiri, nah alhamdulillahnya tuh Jaka ditempatkan jadi salah satu desa terjauh dan tertinggi di Kalimantan Barat. Tertinggi? Betul, dan terjauh. Posisinya tuh bisa dikatakan di atas gunung gitu. Waduh, bisa lihat pemandangan. Nah, itu. Jadi di desa Jaka itu untuk perjalanannya aja sekitar dari kota Pontianak itu kami di perjalanan ke Bengkayang namanya, Kabupaten Bengkayang. Itu perjalanan sekitar 5 jam sampai 6 jam. Jalan kaki itu? Itu pakai bis Damri. Pakai bis Damri. Nah, selama 6 jam sudah itu kami dari Bengkayang kemudian ke kecamatan itu sekitar 4 jam pakai mobil bis Damri. Dari bis Damri itu selama 4 jam di kecamatan. Sudah sampai di kecamatan kami menginap semalam di kecamatan. Itu kami ke desanya pakai motor zombie. Motor zombie ya, satu orang itu satu motor. Jadi kami dari kecamatan berangkat sekitar jam 9-an itu sampai di desa sore. Kita pakai motor itu melewati gunung, melewati lembah, hutan, benar-benar hutan Kalimantan tuh benar-benar di kelompok Jaka itu kami lewatin di benar-benar hutan Kalimantan. Itu kami satu kelompok hanya 7 orang, 2 perempuan dan sisanya laki-laki gitu. Perempuannya hebat nanti. Tuh. Dan untuk program kerjanya tuh karena di desa Jaka itu benar-benar desa yang bisa dikatakan kurang terjangkau untuk akomodasi jalannya, akses jalan itu benar-benar susah, dan di sana untuk biaya-biaya mahal, semuanya mahal. Untuk harga sak semen teman-teman, biasanya kan di kota ataupun di desa biasa itu kan 75.000 satu sak. Tapi kalau di sana, kalau ada yang mau memesan satu sak semen itu bisa sampai 300.000, 500.000. 300-500.000. Benar-benar. Kita buka usaha aja di sana ya. Betul-betul melunjak untuk masalah untuk barang-barang. Satu telur aja di sana hanya Rp5.000. Itu yang membuat desa Tawang yang dapat Jaka sana tuh mendapatkan namanya Desa Tawang, Kecamatan Siding. Nah, untuk program kerjanya teman-teman untuk di Desa Jaka itu kebanyakan Jaka mengajar di SD, di sekolah. Di sekolah sama di TK, di PAUD, kemudian di SMP. Karena untuk tempat tinggal Jaka itu di desa sangat jauh dengan pemukiman. Dan untuk program kerjanya kami kebanyakan untuk membantu mengajar adik-adik di sana gitu. Berarti lebih kepada kependidikan. Betul, program kerjanya si Mas Jaka. Mungkin kalau kita berbicara terkait dengan program kerja itu banyak dan itu mengasihkan. Cuma kita kan waktu lagi. Mungkin bisa di tag dulu Instagramnya biar mungkin Sobat Unja Podcast bisa lebih melihat langsung aja gitu apa sih program kerja yang udah
dilakukan gitu di KKN Kebangsaan. Mungkin dari Mbak Siti dulu bisa. Oke, sekalian promosi untuk Instagram kami itu KKNK Desa Pipi Teja, dan ada juga YouTube kami, di sana ada video-video kami selama berkegiatan. Itu KKNK Desa Pipi Teja juga. KKNK Desa Pipi Teja. Pipi Teja. Kalau Mas Jakanya? Nah, kalau di Jaka sendiri, kalau untuk Instagram bisa teman-teman pantau itu di Wonderful Tawang. Oh, Wonderful Tawang. Nah, Wonderful Tawang Instagramnya. Kemudian untuk video perjalanan kami, kemudian program kerja itu ada di YouTube pribadi Jaka sendiri, itu di namanya Jijaka. Oh, jangan lupa follow dan subscribe. Jangan lupa follow dan subscribe. Oke, baik. Sobat Unjas Smart Podcast, kalau untuk lebih paham dan mengenal lagi apa sih yang menjadi program kerja dari teman-teman kita ini, mungkin lebih lihat ke Instagramnya lagi. Nah, mungkin selanjutnya ini kita lebih kepada berbincang sambutan awalnya ya dari desanya. Kan mungkin desa perbatasan kita juga tidak tahu seperti apa bentuknya. Mungkin apakah mereka menutup diri atau semakin welcome dengan kedatangan kalian? Oke, dari Jaka sendiri Kak ya. Untuk sambutan di Desa Tawang yang Jaka tempatin, yang Jaka dapat di sana, itu sambutannya sungguh sangat meriah. Bahkan kepala desanya aja menyambut kami itu dari kecamatan. Dia menemani kami selama perjalanan 6 jam menggunakan motor, mengiringi kami selama perjalanan dari kecamatan sampai di desa. Kemudian di desa kami disambut dengan warga-warganya yang begitu meriah, begitu berantusias untuk menyambut kami. Karena gini Kak, di Desa Tawang itu adalah kami, kelompok KKN Kebangsaan itu satu-satunya mahasiswa yang baru pertama kali terjun KKN di Desa Tawang. Jadi antusias masyarakat di sana sangat-sangat tinggi gitu Kak. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ada yang mau dibicarakan ke masyarakat sana? Untuk masyarakat Desa Tawang, apabila nonton nih, terima kasih banyak untuk kesempatannya untuk bisa kemarin selama kurang lebih 1 bulan kami disambut baik di sana. Harapan kedepannya semoga Desa Tawang menjadi desa maju dan menjadi desa mandiri nantinya. Kemudian harapan kedepannya semoga untuk kelompok kami bisa reuni lagi di Desa Tawang. Gitu Kak. Kalau dari Mbak Siti sendiri bagaimana? Alhamdulillah sangat antusias, hampir sama dengan Mas Jaka. Waktu kami datang pada tanggal 24 Juli pukul 6 sore itu, setelah istirahat kami diajak untuk saprahan di rumah kepala desa. Saprahan itu sebutan makan bersama dalam bahasa Sambas dengan duduk melingkar. Nah, setelah itu kami diberi kejutan juga. Kami dituntun ke lapangan. Itu kami dituntun dengan pemudi-pemudinya, diarahkan ke lapangan, diarahkan untuk melihat sambutan-sambutan yang antusias dari warga. Itu kami diiringi kompangan, lalu beberapa orang-orang tua sana berdiri untuk menyambut kami, bersalam-salaman, lalu kami diarahkan untuk duduk di depan melihat penampilan-penampilan yang luar biasa dari adik-adik di sana. Nah, dari anak-anak sampai dengan orang tua itu ada yang menyanyi, ada yang menari. Itu sih yang buat kami semangat untuk menjalankan program kerja yang berhasil kami laksanakan. Kalau lagi menonton, kira-kira apa yang mau disampaikan? Untuk Desa Pipi Teja, Siti Salo dengan Desa Pipi Teja. Salo itu artinya kangen. Kangen dengan Desa Pipi Teja. Sama seperti Jaka, harapannya saya dan teman-teman yang lain bisa berkunjung lagi di sana, karena memang di sana itu kami telah dianggap seperti anak sendiri. Makanya kami sebisa mungkin ke sana lagi untuk mengunjungi orang tua kami. Oke, baik. Nah, pengalaman banyak sekali tentunya Banyak ya. sekali. Nah, terus ada nggak sih hambatan atau tantangan dalam melaksanakan KKN Kebangsaan ini? Kalau hambatan dan tantangan itu pastinya ada ya, tapi tergantung dari warganya dan kita sendiri bagaimana mengatasinya. Dan alhamdulillah itu kami di sana itu kendalanya air bersih, memang itu kendala di Desa Pipi Teja. Tapi kami sedang melaksanakan program kerja itu program air bersih dan sanitasi yang layak, dan alhamdulillah sampai saat ini masih berkelanjutan di sana. Itu warganya masih bergotong royong untuk pemasangan filter air. Kalau dari Mas Jaka sendiri? Nah, untuk hambatannya mungkin di sana itu benar-benar di ini sih Kak, akses jalannya. Karena di akses jalan yang membuat kemajuan menjadi desa mandiri atau desa berkembang di Desa Tawang itu benar-benar sangat sulit. Karena untuk perjalanan menggunakan motor aja di sana itu
kurang lebih sekitar 6 jam sampai 5 jam itu menggunakan motor. Dan itu kalau misalnya cuaca bagus, kalau cuaca nggak bagus bisa seharian menggunakan motor. Dan untuk biaya-biaya lainnya pun sangat mahal di sana. Itu yang menjadi kesulitan kami. Untuk harga bensin aja mungkin di sini 10.000 ya seliter. Di sana 25.000 seliter di desanya. Dan setiap kalau sekali turun warganya menggunakan motor itu wajib mereka mengganti kampas rem, karena mereka bisa membawa beberapa cadangan kampas rem, bisa 2 sampai 3, bahkan ban motor itu harus mereka bawa ban serepnya, kemudian pompa angin itu mereka selalu bawa. Karena apa? Perjalanan yang mereka tempuh itu bukan medan kayak jalan biasa kemudian aspal ataupun yang berlubang, itu mungkin udah biasa, tapi di sana tuh benar-benar hutan, lumpur, tanjakan, batu-batu, itu yang mereka hadapin setiap harinya. Itu yang jadi hambatannya. Mungkin Sobat Unja Smart Podcast kepingin lebih tahu juga ya tentang KKN kebangsaan ini. Sebenarnya KKN kebangsaan ini nanti berbayar atau gratis atau seperti apa sih? Nah, untuk KKN kebangsaan itu sendiri sebenarnya itu full dibiayain oleh pemerintah. Full ya. Berarti gratis ini. Betul, gratis. Gratis jalan-jalan lagi ya. Nah, untuk biayanya kami dari tiket pesawat dari Jambi itu kami ke Kalimantan Barat itu sudah dipesankan tiket dari universitas. Kemudian kayak misalnya masalah Jakarta tadi kan selama untuk ke desa aja menggunakan motor ojek namanya motor zombie tadi itu sekitar 500 atau berapa. Nah, itu dibayarin juga oleh pemerintah dan itu menjadi semangat kami untuk bisa memajukan desa. Oh iya, baik. Mungkin terakhir nih, pertanyaan terakhir kepada keduanya lah ya, Mbak Siti dan Mas Jaka. Harapan dan pesan nih untuk para Sobat Unja Smart Podcast, mungkin lebih ingin mengikuti KKN kebangsaan nantinya, mengikuti jejaknya Mbak Siti dan Mas Jaka. Apa sih harapan dan pesan? Silakan. Menurut saya KKN kebangsaan itu adalah peluang untuk kita bisa tumbuh, bisa belajar, bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Jadi gunakanlah peluang itu sebagai kesempatan kita untuk bisa berdedikasi kepada Indonesia. Seperti itu menurut saya. Oke, kalau dari Mas Jaka? Nah, dari Jaka sendiri mungkin pesannya ya untuk teman-teman atau adik-adik yang ingin ikut KKN kebangsaan, galilah potensi dari saat ini, kemudian bangun relasi seluas-luasnya, karena relasi itu sangat penting untuk kita ke depannya gitu. Dan pesannya ketika nanti terpilih menjadi mahasiswa KKN kebangsaan, entah ditempatkan dimanapun, silahkan untuk bisa memajukan desa-desanya, kemudian agar indeks IDM desa itu bisa berkembang dan bisa menjadi Indonesia maju ke depannya gitu. Oke, berarti intinya itu bukan cuma hanya mengabdi untuk diri kita ya, tapi lebih kepada membentuk keluarga yang baru. Benar sekali. Oke. Baik, terima kasih banyak Mbak Siti dan Mas Jaka atas kesempatannya. Mungkin kita bisa ketemu di lain kesempatan lagi ya. Oke, baik Sobat Unja Smart Podcast, ternyata perbincangan kita kali ini sangat menarik ya terkait dengan KKN kebangsaan. Terus pesan dari saya untuk terus bergerak dan maju menjadi pemuda yang sukses ke depannya. Izin Kak, jadi kami sebelum penutup nih, di Kalimantan Barat itu ada ucapan khas Kalimantan Barat. Oh ya, oke. Salam Kalimantan Barat. Baik, Sobat Unja Smart Podcast, mungkin penutup kita kali ini agak berbeda ya. Ada ucapan penutup dari Kalimantan Barat. Silakan. Untuk teman-teman di seluruh Indonesia, khususnya dari warga-warga di seluruh Kalimantan Barat, 1, 2, 3. Adil katalino bacura min kasaruga basengat kajubata. Arus. Oke, terima kasih. Sama-sama.